Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbil alamin. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, buka buku paketnya halaman 75 ya. Itu pelajaran 8, yaitu senangnya berakhlak terpuji. Dalam bab ini kita akan membahas tentang akhlak-akhlak terpuji ya. Salah satunya di sini adalah yaitu berbaik sangka. Nah, silakan dibaca kisahnya ini nih di halaman 77. Nah, kisah seorang, silakan dibaca dulu dan dipahami ya. Di sini adalah menerangkan tentang, menjelaskan tentang seorang yang selalu berpikir positif ya. Yang bepergian bersama raja berburu di suatu hutan. Kemudian tangan rajanya ini tertombak, tangannya, kemudian terpisah tangannya, tetapi pembantunya ini adalah selalu berkata semoga ini baik, dan raja pun marah. Tapi suatu ketika setelah rajanya berburu kembali, dan dianya itu dipenjara ya. Ketika raja suatu waktu berburu kembali, dia ditangkap oleh segerombol orang dan mau dibunuh, mau dikorbankan. Kemudian tidak jadi karena rajanya tangannya udah buntung ya. Maka inilah yang kata raja, yang dalam pikirannya ini mungkin yang dikatakan oleh pembantunya dulu, ini adalah baik. Nah, pokoknya silahkan kalian dipahami ya, dibaca dulu gitu. Setelah itu mereka berkata, raja menemui orang yang pernah membuntungkan tangannya itu dan berkata, ini adalah mungkin yang terbaik bagi kita. Ternyata benar. Jadi apapun yang menimpa kita, harus kita senantiasa berpositive thinking atau berprasangka baik. Karena apapun yang terjadi pada kita, itulah yang terbaik yang Allah takdirkan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ini ayat 216 yang berbunyi, asang takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asang tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya adalah, boleh jadi kamu membenci sesuatu itu padahal itu baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu itu padahal itu baik. Kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Seperti itu ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah. Jadi buka halaman selanjutnya ya. Kita harus senantiasa berprasangka buruk ya. Kita harus berprasangka baik gitu. Prasangka itu adalah berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Seorang siswa harus selalu berprasangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru, dan teman. Berpikir positif adalah perilaku terpuji. Ya.
Sebagaimana juga dijelaskan dalam surat tadi dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya asa an takrahu syai'a wa khairul lakum wa asa an takrahu syai'a wa sallallahu wallahu ya'lamu ma ta'lamun. Artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu itu padahal kamu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu itu padahal buruk bagimu. Allah mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Maka dari itu kita harus selalu berprasangka baik, sebagaimana yang diceritakan dalam kisah raja dan pembantunya itu, yang senantiasa berkata berprasangka baik. Semoga baik, semoga baik, semoga baik ya. Bahkan ketika tangan raja terputus pun karena tombak, dia berprasangka semoga ini baik. Dan terbukti memang itu baik. Karena ketika berburu lagi, seandainya tangan raja itu sempurna, mungkin raja akan dibunuh oleh segerombol orang tersebut. Begitu juga kita ketika menghadapi suatu masalah yang tidak enak terhadap kita harus senantiasa berpikir semoga ini baik ya. Begitulah. Ketika kita misalnya kekurangan uang, nah ya, kita harus selalu berpikir semoga ini baik. Begitu juga ketika kita misalnya jatuh, semuanya asalkan kita senantiasa dalam jalan yang lurus. Artinya kita selalu melakukan hal yang positif, kemudian kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak, baik itu lewat pikiran, fisik maupun perlakuan dari orang, maka kita harus senantiasa berkata semoga ini baik. Artinya semoga ini baik itu adalah di samping itu mengandung prasangka yang baik, itu juga adalah mengandung doa ya. Mengandung doa. Begitu juga kita ketika mendapatkan kebahagiaan. Kita mendapatkan kebahagiaan misalnya dalam sesuatu hal, maka kita juga berprasangka baik juga. Semoga ini baik, karena berkata seperti itu mengandung dua hal. Yang pertama adalah berprasangka baik sesuai dengan anjuran Al-Quran dan Sunnah, dan yang kedua itu juga adalah suatu doa yang insya Allah menjadi hal yang baik. Karena seperti itu ya. Jadi baik dalam kita menghadapi kebahagiaan, apalagi menghadapi kesulitan, maka senantiasa kita harus mengatakan semoga ini baik. Karena berkata semoga ini baik itu adalah mengandung hal-hal yang luar biasa yang Bapak katakan tadi. Yang pertama adalah mengandung sesuatu yang ikhlas, ridho terhadap semua keputusan Allah. Yang kedua adalah mengandung prasangka baik. Yang ketiga adalah mengandung juga doa. Sebagaimana kita dianjurkan harus senantiasa berdoa, meminta yang terbaik dalam segala hal yang menimpa diri kita.
Baiklah. Nah, sebagaimana ini juga dikatakan dalam surat Al-Hujurat. Nah, ini kemudian ini kalau ini surat Al-Hujurat kita telah bahas dari bab kemarin ya. Kemudian juga ini hadis Rasulullah SAW berkata, "Iyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabu hadis wa tajassasu." Hati-hatilah kalian dari prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan, dan janganlah kalian matai. Prasangka buruk itu sebohong-bohongnya ucapan. Baiklah anak-anak, sampai sini aja dulu penjelasan hari ini. Untuk tugasnya ini tulis halaman 79, nah yaitu contoh berbaik sangka. Ini aja tugasnya ya. Contoh-contoh berbaik sangka yang ada di halaman 79. Ini yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.